Jadi kali ini saya ingin membuatkan video yaitu Power Bapak Tri yang berada di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Saya menggunakan heatsink seperti ini. Jadi saya suka heatsink seperti ini, lumayan tebal. Jadi kalau yang seperti ini sangat gampang sekali carinya. Untuk di bagian heatsink ini cuman lebarnya hanya 2U. Untuk 3U ini sangat di daerah saya ini jarang ada jual. Jadi menggunakan box N9001 yaitu power 4 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kali ini saya ingin membuatkan video yaitu Power Bapak Tri yang berada di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate. Jadi untuk videonya saya buatkan, jadi setiap perakitannya, tapi bisa selingi juga dengan video-video yang lain. Mungkin ada beberapa part saya buatkan untuk sahabat-sahabat untuk di bagian videonya. Oke, jadi di sini sudah ada satu box yang sudah saya belanjakan untuk Bapak Tri yang berada di Maluku Utara. Maluku Utara ini tepatnya di daerah Indonesia Timur. Oke, jadi di sini sudah ada box yang sudah saya belanjakan. Jadi kerja di tempat sempit itu seperti ini, sahabat-sahabat. Oke, jadi untuk Bapak Tri yang berada di daerah Maluku Utara yaitu minta buatkan power 4 channel. Jadi menggunakan box N9001 yaitu power 4 channel. Jadi untuk di belakang power 4 channel ya seperti ini. Jadi ini input. Untuk soket spikonnya itu hanya 2 aja. Selebihnya ini bidding post. Jadi kebetulan saya dapat untuk di bagian heatsinknya. Ini heatsinknya saya sangat suka sekali. Cuman pengerjaan atau melobang untuk di bagian transistornya ini sangat susah sekali. Dan untuk heatsink ini pun susah carinya untuk di bagian seperti ini. Yang ada sekarang untuk di bagian heatsink itu yang seperti ini. Yang banyak jual itu yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau yang seperti ini sangat gampang sekali carinya. Untuk di bagian heatsink ini cuman lebarnya hanya 2U. Untuk 3U ini sangat di daerah saya ini jarang ada jual. Jadi ada perbedaan masalah ketebalan untuk heatsink ini. Jadi hasilnya ini untuk suhu panasnya mantap. Cuman yang di belakangnya ini beda, sahabat-sahabat. Jadi belakangnya seperti ini. Kalau ini belakangnya ada sirip seperti ini. Cuman ini saya suka tebalnya ini, sangat dapat sekali. Untuk di bagian tebal yaitu sekelas power rakitan. Jadi nanti dipasang seperti ini. Nah, dipasang seperti ini. Jadi bukan untuk di bagian heatsinknya, untuk di bagian transistornya bukan ditempel di bagian ini. Untuk di bagian transistornya ditempel di bagian ini. Jadi ini untuk di bagian power sejenis ini sangat mantap sekali. Ini cuma dapat 2 buah.
Jadi pas untuk Bapak Tri yang berada di daerah Maluku, karena atas dasar permintaan dari Bapak Tri juga. Dan untuk di bagian perakitan juga saya buatkan videonya, tapi diseling dengan video-video yang lain juga. Jadi bukan setiap hari saya buatkan konten yaitu khusus untuk Bapak Tri, karena pengerjaan untuk sebuah power, karena saya kerjanya sendiri. Jadi semisal saya sedang mengerjakan punya Bapak Tri, terus ada teman-teman kita minta dicepatkan power yang lain, jadi ini saya turunkan dulu, saya naikkan power yang lain. Jadi mungkin kontennya saya buat juga. Jadi di antara power Bapak Tri ada konten-konten video yang lain. Jadi seperti biasa untuk di channel IDS Audio atau IDS Jalan-Jalan, kita ngopi dulu. Buat Bapak Tri di Maluku Utara, yuk kita ngopi. Tadi kebetulan di belakang sana ada yang nyuci, cuman udah usah kita lihat kan lah, agak rawan sedikit. Jadi video saya kali ini untuk pemasangan di bagian perlengkapannya dulu, di bagian power ini. Oke. Jadi untuk di bagian transistor, di sini saya menggunakan transistor Toshiba, yaitu kode lotnya 524. Kenapa saya tidak menggunakan Sanken? Karena ini posisinya 4 channel. Jadi kalau Sanken itu bodinya Sanken itu kan panjang, jadi alhasilnya tidak bisa saya buat untuk per mononya itu 8 set, karena permintaan Pak Tri itu 4 channel, jadi saya buatkan per channelnya itu 8 set. Jadi untuk satu heatsink ini aja dipasang transistor sebanyak 16 set. Jadi 16 set dibagi 2. Tapi kalau dipasang Sanken ini paling-paling bisa jadi 4 set aja per mononya. Jadi saya buat 8 set. Tapi kalau masalah kualitas itu saya rasa sama aja. Jadi kali ini saya buatkan yaitu sebanyak 16 set per mononya. Itu di bagian power. Jadi kemungkinan untuk di bagian tegangan saya gunakan tegangan yaitu kurang lebih 110 volt. Jadi mudah-mudahan sukses dan tidak ada mengalami kendala. Jadi di sini saya ingin membuatkan khusus Bapak Tri, yaitu menggunakan kit driver modifan seperti ini. Jadi semuanya bahan-bahan rakitan, tidak ada menggunakan kit-kit yang jadi seperti ini. Jadi ini saya buat menggunakan PCB bolong seperti ini. Nanti akan seperti apa jadinya ya nanti. Jadi di sini untuk power seperti ini menggunakan kipas yaitu seukuran 12 cm. Seperti ini. Oke, sekarang kita putar balik untuk di bagian kameranya. Jadi untuk pemasangan saya ikut seperti ini, min, plus, plus dan min. Jadi yang plus ini ya seperti biasa, mungkin teman-teman udah tahu lah, dipasang ke warna merah.
Oke, jadi untuk pemasangan untuk di bagian dinding posnya ini, kalau versinya saya ya seperti ini. Jadi kalau untuk penerikan, jadi biasanya saya terikan pemasangannya ya seperti ini, itu dengan cara manual. Jadi posisi lubangnya biasanya saya simpan di bagian samping ini, karena untuk memasukkan kabel itu biar enak. Kalau kita posisikan di bagian lurus ke atas biasanya agak susah untuk memasukkan kabelnya. Oke, jadi seperti ini pemasangan untuk di bagian bending post speakernya. Ya mungkin teman-teman yang udah paham semua lah. Jadi untuk lubangnya itu posisinya seperti ini. Jadi nanti memasukkan kabel itu biar enak. Kalau di bagian sebelahnya ini saya posisikan seperti ini. Jadi kalau untuk di bagian dalamnya ya seperti ini. Ini harus diatur sesuai dengan mana enaknya pemasangan. Oke, lanjut ke bagian soket spikon. Jadi kalau soket spikon ini untuk garis yang besar seperti ini. Garis yang besar ini simpan di atas. Kalau disimpan ke bawah nanti susah untuk mencabut, karena setiap soket spikon itu ada penguncinya. Kalau disimpan ke bagian bawah, alasnya nanti penguncinya ke bawah. Jadi disimpan ke bagian atas seperti ini. Jadi ini switch geser, saya menggunakan seperti ini untuk di bagian switch gesernya. Ini khusus untuk di bagian kabel, yaitu menggunakan soket seperti ini, karena ini kabelnya permanen. Jadi kalau untuk pemasangan ya standar-standar aja sebenarnya kalau untuk di bagian yang ini. Jadi kenapa saya pikir untuk di bagian lubangnya dan saya menggunakan fuse yang besar, karena untuk power ini menggunakan 4 channel. Jadi kalau menggunakan fuse yang kecil boxnya itu saya rasa mudah putus, jadi saya perbesar untuk di bagian lubangnya. Oke, jadi ini di bagian dalam nanti tinggal instalasi. Ini ke bagian kipas. Jadi untuk kipas ini saya posisikan kabelnya seperti ini. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat memasang kipas itu posisi kabelnya ke atas, kalau saya posisi ke bawah seperti ini. Jadi seperti ini dulu untuk di bagian panel belakang pemasangannya. Jadi kalau untuk diperhatikan di bagian dalamnya seperti ini.
Jadi ini posisi bawah, ini posisi atas. Karena di sini ada switch gesernya, nanti dipasang instalasi juga. Karena durasinya sudah sangat panjang sekali, saya lanjut nanti ke part berikutnya. Oke bos-bos, jadi seperti ini dulu. Jadi video ini kemungkinan saya buat sampai selesai, diselingi dengan video-video yang lain juga. Oke, sekian dan terima kasih.